Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, NIM 2018 80 230. Saya Alfi Lailana dengan NIM 2018 80 229. Saya Christina Elizabeth dengan NIM 2018 80 239. Nama saya Rahmayati Kairi dengan NIM 2018 80 179. Nama saya Rina Yovika Rizky dengan NIM 2018 8001. Bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai medium komunikasi. Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan, dan pengalamannya kepada orang lain. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Bisa beda ras, etnik, sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan tersebut. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Namun, perbedaan bahasa yang digunakan oleh masing-masing budaya inilah yang membuat banyak orang merasa kesulitan untuk bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh bahasa dalam komunikasi antar budaya? Yang kedua, apa saja hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya? Yang ketiga, apakah bahasa bisa menjadi medium komunikasi antar budaya? Yang keempat, bagaimana proses komunikasi antar budaya bisa terjadi? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh bahasa dalam komunikasi antar budaya. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah bahasa bisa menjadi medium komunikasi antar budaya. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi antar budaya bisa terjadi. Selanjutnya ada manfaat penelitian, ada 3, bagi akademis, bagi penulis, bagi mahasiswa. Yang pertama, bagi akademis itu diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai akan pentingnya bahasa sebagai medium komunikasi antar budaya. Yang kedua, bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih bagi penulis tentang pentingnya bahasa sebagai medium komunikasi antar budaya. Yang ketiga, bagi mahasiswa, itu bisa untuk dijadikan referensi pembelajaran dan sumber informasi untuk mahasiswa Indonesia akan pentingnya bahasa sebagai medium komunikasi antar budaya. Berdasarkan rumusan masalah, terdapat 3 variabel utama penelitian, yaitu bahasa, budaya, dan komunikasi antar budaya. Yang pertama itu ada pengertian bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dimengerti dan dipahami oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan dalam bentuk satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada pengertian budaya. Budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan juga karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Seseorang itu bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka, sehingga membuktikan bahwa budaya itu bisa dipelajari. Nah, lalu di sini ada yang namanya pengertian komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah suatu hubungan yang melibatkan proses ketika informasi dan pesan dapat tersalurkan dari satu pihak ke antara orang atau media ke pihak lain. Nah, lalu di sini ada yang namanya pengertian komunikasi antar budaya. Nah, menurut Alo Liliwer di dalam buku Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya, komunikasi antar budaya itu adalah menambahkan kata budaya ke dalam pernyataan komunikasi antara dua orang atau lebih yang berbeda latar belakang kebudayaannya.
Pengaruh bahasa dalam komunikasi antar budaya. Nah, pengaruh bahasa dalam komunikasi antar budaya itu mengkomunikasikan pikiran, gagasan, informasi, dan juga data. Komunikasi dan kebudayaan itu tidak hanya sekedar dari dua kata, tetapi dua konsep. Sehingga harus dicatat bahwa studi komunikasi antar budaya itu dapat diartikan sebagai studi yang menekankan pada efek kebudayaan terhadap komunikasi. Nah, lalu untuk contohnya sendiri seperti ini. Jika kita ingin menyapa atasan kita pada saat pagi hari di kantor, itu adalah hal yang wajar. Jika kita mengucapkannya seperti ini nih, "Selamat pagi Bapak atau Ibu," dengan penuh senyum dan ramah. Akan tapi, jika kita menyapa dengan kalimat, "Apa kabar Bapak atau Ibu?" pada saat pagi hari itu adalah tidak tepat, karena sapaan tersebut lebih tepat dipakai untuk orang yang setingkat. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua, mengenai hambatan komunikasi antar budaya. Jadi, perbedaan bahasa itu merupakan kendala atau hambatan pertama dalam proses komunikasi antar budaya dari perbedaan makna dari setiap simbol. Nah, untuk mencapai sasaran sebagaimana yang telah diuraikan, komunikasi antar budaya itu sering mengalami berbagai hambatan. Dalam bukunya Intercultural Business Communication, Cheney dan Martin tahun 2004 mengungkapkan bahwa hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Adapun faktor hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi antara lain yaitu ada fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa atau verbal, nonverbal, dan kompetisi. Yang ketiga, bahasa menjadi medium komunikasi antar budaya. Dalam kehidupan berinteraksi, manusia sangat membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki budaya yang berbeda, tidak hanya bahasa yang berbeda, melainkan bisa juga dalam hal ras, etnik, agama, dan sosial ekonomi. Sehingga dengan perbedaan tersebut, besar kemungkinan nilai dan persepsi yang dimiliki setiap orang juga berbeda. Maka dari itu, kita perlu lebih jeli dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam berkomunikasi antar budaya, kita mengenal beberapa variasi berbahasa yang bersumber pada dialek, aksen, jargon, dan argot. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu proses komunikasi yang terjadi antar budaya. Ketika berkomunikasi dengan orang dari suku atau agama lain, kita dihadapkan dengan sistem nilai dan aturan yang berbeda. Yang pertama, simpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar budaya mengacu pada komunikasi antar orang-orang dengan budaya yang berbeda atau orang-orang yang memiliki kepercayaan, kebiasaan, nilai, bahasa, dan cara berpikir yang berbeda. Terdapat pengaruh bahasa dalam komunikasi yang menghambat terjadinya komunikasi antar budaya. Dengan mengetahui hambatan-hambatan tersebut, kita bisa belajar untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi saat akan melakukan komunikasi antar budaya. Dalam komunikasi antar budaya, kita juga membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi yang dapat membantu kita untuk mengirimkan pesan yang penting. Yang menyebabkan bahasa antar budaya berbeda yaitu konsep komunikasi lintas budaya, etnik dan ras, etnosentrisme, rasisme, dan multikultural. Perbedaan inilah yang akhirnya menimbulkan banyak variasi bahasa dalam komunikasi antar budaya. Selanjutnya, saran. Mempelajari bahasa antar budaya adalah kunci utama dalam membangun komunikasi yang efektif. Karena kita harus sadar bahwa setiap individu pasti memiliki keanekaragaman, baik itu dalam segi bahasa, tingkah laku, ataupun budaya. Dengan banyak mempelajari komunikasi antar budaya, kita dapat memahami budaya-budaya yang berbeda dan berguna untuk menurunkan tingkat konflik antar budaya yang sering terjadi karena terdapat kesalahpahaman. Dan bahasa itu menjadi salah satu alat yang efektif dalam melakukan komunikasi antar budaya.